Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus melalui renungan pagi hari ini dari Bukit Sion, hari Senin tanggal 23 Januari 2023. Mari sebelum kita memulai berbagai macam aktivitas kita hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 1 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-24. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih buat kasih sayang-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Mengawali hari kami hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, mendengar bahkan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu mengaplikasikan firman yang akan bersama-sama kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami jadikan panduan pedoman dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Galatia pasal 1 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupanya tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Amin. Firman Tuhan. Menghidupi Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, kata menghidupi sama dengan memelihara, bertumbuh,
berbuah, berakar, dan tidak meninggalkan. Jika tema kita mengatakan menghidupi Injil Kristus, itu berarti Injil Kristus harus kita pelihara, harus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dalam pembacaan kita pada saat ini menghidupi betul Injil Kristus dalam kehidupannya. Setelah ia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mampu mengubahkan hidupnya. Sebagai rasul yang dipilih Tuhan, dengan jujur ia mengakui bahwa dirinya adalah mantan orang berdosa. Dapat kita lihat di 1 Timotius pasal 1 ayat 13 dan 15, di situ dikatakan, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Di antara mereka akulah yang paling berdosa." Di sini Rasul Paulus menyadari bahwa ia dipilih untuk mendapatkan kesempatan melayani Tuhan. Rasul Paulus menganggap bahwa melayani Tuhan adalah suatu anugerah yang tak ternilai harganya. Hal ini dapat kita lihat dari kesaksian hidupnya yang begitu sangat setia melayani Tuhan. Ia berkomitmen untuk bekerja mati-matian demi Injil. Kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada, dan kapanpun waktunya, tidak henti-hentinya ia bersaksi tentang salib Kristus, dan tidak henti-hentinya membagikan kasih yang telah diterimanya dari Yesus. Sekalipun ia didera oleh berbagai macam kesulitan, banyak ujian, banyak penganiaya dan penderitaan, tetapi hal itu tidak menyurutkan langkahnya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam mengerjakan panggilan Tuhan ini, Rasul Paulus tidak mencari nama besar atau pujian dari manusia, sehingga dia tidak mau berkonsultasi dengan manusia, sama seperti dikatakan dalam bacaan kita. Tetapi ia selalu memperkenalkan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia betul-betul memelihara, dia betul-betul menumbuhkan Injil Kristus di dalam hidupnya dan menghasilkan buah yang banyak dalam kehidupannya. Jadi ada keseimbangan antara perkataan dan perbuatan. Apa yang dikatakannya, itu juga yang dilakukannya. Dia tidak hanya berbicara, namun juga mempraktekkannya apa yang dikatakannya. Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah, mari menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai pendengar firman, bukan hanya sebagai orang-orang yang mengatakannya, tetapi apa yang didengar, apa yang dikatakan itu selaras dengan praktek kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita menjadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun waktunya. Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam tahta kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama.
Sekiranya Roh Kudus memateraikannya dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah, sebagai orang pilihan Allah di dalam dunia ini. Bapa di sorga, kehidupan kami hari ini dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus menyertai kami, membimbing kami, memberikan kami hikmat, sehingga pekerjaan kami hari ini boleh kami kerjakan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk segenap orang tua kami yang dalam menjalani masa yang lanjut usia. Tuhan kiranya menopang mereka senantiasa, menguatkan iman percaya mereka kepada Tuhan, dan biarlah di dalam kehidupan mereka hanya Tuhan saja yang diandalkan. Kami berdoa buat segenap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang bergumul karena berbagai macam sakit penyakit. Tuhan, Engkau kiranya menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka di dalam melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, jika sudah waktunya, mereka boleh pulih kembali dan mereka boleh melakukan aktivitasnya kembali dengan penuh kasih dan tuntunan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintah kami. Tuhan menolong pemimpin-pemimpin yang ada di dalam roda pemerintahan. Sekiranya hikmat kebijaksanaan terus dinyatakan bagi mereka. Biarlah ya Tuhan, mereka senantiasa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan penuh kasih dan pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami terus merasakan sukacita, kedamaian yang berasal daripada-Mu. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Ini doa kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian.